Oke teman-teman, Oke, nah kita record ya malam hari ini. Malam apa pagi nih? malam Enaknya ya, malam. malam. Malam ya. Selamat malam. Perasaanku pagi ya. Bagaimana menurut? Mana nih kameranya nih? Hah? Mau lihat di mana nih? Yang atas itu kameranya. Jadi buat teman-teman sana ini live Mbak Vian Derista. Langsung Oh, Mbak langsung Vian ya. Derista nih. Ini Mbak Vian Derista langsung incas, langsung connect. Ini, Nah, sebenarnya ada tempat nih. ini aja biar dapat baca. Oke ya, Mbak Vian Derista. Nah, ini apa, Mbak Bro? Anda kok kelihatannya frustasi sekali. Kita akan membahas tentang penanganan, Nah, gimana, gimana? penahanan kasus-kasus teman-teman pekerja migran yang ada di Hong Kong. Penanganan. Gimana? Apa yang menjadi persoalan dan permasalahan tentang kasusnya, teman-teman? Ya, jadi teman-teman, kita menangani kasus pekerja migran yang dianiaya oleh anak majikan. Wah, kita tunjukin ya. Boleh kita Ya, tunjukin. dia dipukulin saat mau nyuci mobil. Jadi ya kita nggak tahu ya persoalan yang ada di antara anak majikan dan teman kita pekerja migran yang ada. Tapi ini udah ditangani oleh KJRI Hong Kong juga. Oke. Gitu. Udah ditangani oleh KJRI Hong Kong. Iya, iya. Dan anaknya tuh udah pulang sih, udah pulang, Anaknya pulang ya. udah pulang. Terus? Cuman kan sampai saat ini sebagai yang mendampingi kasus ini dari awal, dari malam-malam dia aniaya sampai di rumah sakit, diajukan untuk lapor polisi. Saya juga sama Mbak Ling Ling tuh ya. Saat dia sebenarnya kasusnya ini dari Mbak Ling Ling. Dia laporin ke TikToknya Mbak Ling Ling gitu ya. Terus Mbak Ling Ling telepon saya, Kak ini ada kasus nih anak dianiaya oleh anak majikan. Ya malam-malam itu saya langsung telepon konsul KJRI Hong Kong, konsul Adnaker, dan dari Adnaker ngomong telepon polisi sekarang gitu. Jadi anaknya tuh sebenarnya udah telepon polisi gitu, bro. Telepon polisi dan udah diperiksa gitu, diperiksa. Dan akhirnya anak itu keluar dan tinggal di agent lah selama selama kasusnya dihandle gitu ya. Kasusnya dihandle gitu. Cuman kemarin tuh permasalahannya gini, saat dihandle KJRI dan agensi, kita tuh nggak merasa puas karena saat sidang, bukan sidang pidana tentang kasus kekerasan, tapi sidang labor, bro. Labor ya. Kalau labor itu kan tentang majikan nggak kasih makan atau hak-hak kita gitu ya. Kalau pidana ya kasus kekerasan gitu. Tapi yang kemarin terjadi endingnya tuh sidang labor, bukan pidana gitu. Jadi ada hal-hal yang kita tuh nggak puas begitu ya, nggak puas. Kok ini sidang labor yang seharusnya sidang pidana begitu. Dana kriminal, Kriminal, kekerasan. kekerasan begitu. Anaknya udah pulang loh dan saat ini kita lagi urusin BPJS Ketenagakerjaan, cuman yang bisa dicairkan tuh interminit. Ya. Kekerasannya itu kan nggak dibilang nominalnya berapa. Sampai hari ini kita tuh juga lagi ngurusin gitu. Dari BP2MI juga udah bantu gitu, bantu handle untuk surati ke BPJS Ketenagakerjaan dan sampai hari ini belum selesai. Jadi Gitu, Bro. ceritanya ini adalah sebenarnya kejadian kekerasan secara fisik, Fisik, tapi kekerasan. sidangnya itu Sidang labor, labor yes, labor bukan. karena interminate, Iya, atau kasusnya interminate. karena apa? Keluar mendadak atau Nah, itu keluar tiba-tiba atau sakit, itu yang nggak jelas. yang nggak jelas. Maksudnya begini, saat agensi bantu dampingi Nah, itu ke sidang labor. Jadi anaknya ini dilaporkan kasusnya karena mungkin majikan interminit. 'Minute. 'Padahal bukan itu sebenarnya. Dia kekerasan kan?
Dan udah injury time saat saya bilang ke Pak eh, konsul kejaksaan kan waktu itu Pak Raymond ya Bu April nah, minta tolong ya ini didampingi anaknya tuh beberapa kali juga saya bilang ke Pak Konjen pokoknya setiap hari karena anak itu setiap hari itu curhat ke kita gimana dia diperlakukan di agensi kayak tertekan setelah keluar dari majikan setelah dia dianiaya itu kan cuman dari konsul konsul Adnaker kan udah ngomong bahwa iya nanti kita dampingi terus gitu tapi alhasilnya itu sidang lepor bukan bukan ini bukan apa namanya Bukan sesuatu yang memang kalian harapkan. yes Sesuatu maksud yang kita harapkan dari penganiayaan. ya Kasus penganiayaan penganiayaan fokusnya, tapi hmm, justru sidangnya di lebor. yes Harusnya harusnya penganiayaan itu ya di court, yes pidana, pidana kekerasan secara kekerasan fisik ya. Ini loh teman-teman. Ya, jadi dirimu udah langsung melaporkan ke KJRI kan? langsung Pak Harusnya kan, Konjen bukan cuman yang oh, staff-staff ini langsung ke konsulnya semuanya ya. gitu ya Jadi kasusnya bukan berakhir di penganiayaan sehingga kita bisa menuntut balik majikan, tapi Hmm. akhirnya kasusnya ya udah pulang Indonesia Pulang aman. Indonesia ya seperti layaknya interminit biasa Biasa. aja Padahal gitu. ini Padahal ini disertai kekerasan, kekerasan. kekerasan fisik loh, babak belur loh anaknya tuh. Ada kan videonya gitu. Ya, berarti ada something yang nggak Hmm, beres di iya KJRI. gitu. KJRI. Nggak aku bengok sekalian. Karena ada ceritanya dia, ada Iya, korbannya, ada ada saksi. korbannya, ada saksinya. Jadi dari awal itu Wah, konsul HP-mu di situ ya? Nggak iya, bisa buat nelpon dia ya? iya. Nanti satu saat kita downloadin aplikasi Zoom lah dia. Kita ajak ngomong. Nanti kita ajak ngomong korbannya. Korbannya sampai saat ini masih trauma loh, Bro. Kan sampai tadi sore masih gimana kamu kabarnya? Ya kak saya ini sebenarnya masih trauma. Sampai dia mau cari majikan baru pun belum belum bisa bro. Iyalah, ya Karena masih kekerasan trauma. dipukulin. Dan sampai saat ini saya juga tuh berpikir apa ya BPJS Ketenagakerjaan. Yang seharusnya kan di situ juga kan dibilang untuk kekerasan gitu. Cuman kan nggak dibilang nominalnya berapa. Ganti kerugian untuk Ganti kekerasan. kerugian kekerasan gitu ya. Tapi setelah dilaporkan ke BPJS, apa tindak lanjutnya Ya ini BPJS? aja dulu. Nanti dikaji lagi katanya. Hah? Iya dikaji lagi. Nanti em, udah diminta loh. Dia pernah masuk rumah sakit nggak? Loh, masuk rumah sakit loh. Ya, ya Semalam, iya. ada laporannya. Ada laporannya gitu, ada visumnya semuanya gitu. Tapi dia bawa Udah datanya kan. diajukan, iya. Udah kirim Masih semua nunggu. video-videonya gitu. Kemarin masuk 2 juta katanya. Kak, ini masuk 2 juta apa? Saya tanya ke Enggak kan yang 4 BP2MI. juta enggak? Yang 4 Itu juta. 4 juta udah. Itu Udah. interminit. Memang harus kan? Terus Anak tambah TMI lagi 2 juta. 2 juta. Ini apa? Belum ada informasi sampai hari ini. Dan kemarin saya tanyain juga di BP2MI, gimana nih untuk kelanjutan kasus dari anak yang kekerasan, bukan interminit loh. Sebenarnya dia bukan interminit loh. Jadi interminit itu cuman Sebenarnya dia juga enggak ngebreak, enggak, tapi dia dipukulin. dia dipukulin loh. Gimana mau lanjutin kerja sementara kan anaknya anaknya majikan itu gitu kan. Jadi ya serba salah. Itu 2 bulan loh anaknya di agensi. Uh, Tertekan banget dia sampai nggak bisa ngomong lagi lah. Kita sebenarnya jujur nggak mau angkat kasus ini lagi. Cuman maksudnya ini pembelajaran ke depan buat KJRI kan. Loh, tidak. Ini harus dinaikkan lagi terus Iya, kalau kamu ngomong sama udah. saya. Maksudnya gini. Kemarin aku udah ngomong juga ke Pak Konjen sama sama konsul kejaksaan Pak Raymond Ali. Dia udah ngomong, iya ini tetap kita akan pantau terus kasusnya sampai di mana. Cuman Bukan dipantau, ditindaklanjuti. ya Dilaporkan ke dilaporkan kembali pengadilan, gitu. ke polisi. Kita nggak tahu sampai hari ini saya pun lagi karena kan kemarin ada kasus yang teman kita dituduh kan ada yang lagi viral tuh dituduh terus Mencuri, terus mencuri hilang. sidang akhirnya nggak bersalah kan Dinyatakan dinyatakan tidak tidak bersalah. bersalah kemarin itu kita bahas juga sama Pak Raymond Ali dan Pak Raymond udah bilang bahwa itu memang peraturan di Hong Kong ketika ada case ya yang seperti itu memang harus direhabilitasi sementara begitu bukan berarti Artinya direhabilitasi itu ditaruh hmm, di penampungan, dengan tidak bisa bekerja. ya
sampai kasusnya selesai. sampai kasusnya selesai begitu. Ini berarti kasusnya ini kasus yang sama kayak Erwiana ya, bisa Ya, yang dibilang. ini kekerasan ini bisa dibilang begitu. Cuman Nah, anaknya seperti kan, kayak Erwiana. ya kalau Erwiana kan dia udah ditindas-tindas, tapi dia diam dan akhirnya kan nanti udah berulang-ulang baru dilaporkan. Ini baru sekali memang langsung kabur dia gitu. Kalau dia nggak kabur, memang babak belur anaknya. Dia Oh, ngomong ke, pergi. "Hmm, Oh, itu mungkin itu dibuat laporan ke labor bahwa dia melarikan diri atau dia ya kabur. itu walahu alam bro, karena kita nggak tahu kan agensi yang ngurusin." Gini, walaupun agensi yang ngurusin, tuntutan Hmm. atau berita acara di sidang labor itu kan dibacakan. Iya, Apa itu dibacakannya? Nah, sedangkan kita tidak bisa mengorek info ke anaknya karena masih status trauma. Jadi kita nggak bisa tekan dia, kamu itu sebenarnya dituntut apa, kan kayak gitu tuh nggak bisa tuh kan. Karena saat itu menurutku adalah dia masih psikologinya begitu terganggu iya, psikisnya. Bahkan yang sampai hari ini aja kan masih toh. iya, yang jadi persoalannya Pak Konsul Kejaksaan aja Pak Raymond Ali, loh kok ini sidang labor, bukan sidang pidana. Saya bilang loh, saya cuman Kan dampingi dari aja kan, kan maksudnya dari cuman courtnya kan via-via. harusnya tahu toh. Court Makanya bingung courtnya kan? ini courtnya mana kan gitu tuh. Iya Ya bingung. berarti kalau dirimu menyampaikan itu tidak ada koordinasi, ya kan? Tidak ada Iya, fungsi koordinasi di mana Adnaker dengan kejaksaan. Kan itu iya, berhubungan karena anak itu pasti Adnaker. iya, Ya ada masalah dengan majikan itu Adnaker, tenaga kerja, nyari agentnya. Lah sedangkan ketika sudah berkasus, kecuali yang berkasus sih anak paper, hmm. anak OS. Iya, Nah ini iya. beda persoalan. Beda Tapi persoalan. kalau Ini anak resmi kan anak maksudnya. anak masih ada visanya kan berarti Yes. Adnaker dengan Mm-mm. agentnya. Ada something apa, something wrong di agent sama Adnakernya. Kenapa kok anak ini dibawanya ke labor? Malah dianya yang dibikin dikasusin. Bapak Naker ya. Bapak Naker. Saya nggak sebut nama sampean tapi nyebut nama jabatan Anda, Bapak Naker. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada di Atnaker ya Hong Kong gitu Hong ya. Kong ya. Nah, Heeh. KJRI Hong Kong ya di sini kita ya kita cuman bersuara ya. Iya, Kita kita bersuara kita lah. bersuara bahwa teman kita ada yang tidak mendapatkan keadilan. Anda sih mempercayai mereka. Saya terlalu percaya bapak-bapak yang ada gitu kan. Karena waktu itu mereka Ya, udah janji akan dihandle nih, akan dihandle. Setiap anak nih Pak, Kak saya ini mau ke ini. Saya laporin lagi. Udah WA yang sering WA kamu di KJRI Hong Kong bilang hari ini saya sama agensi mau ke sini, mau ke sini. Tapi kan selesai kasus yang bukan sebelum selesai sih ini sebenarnya. Anaknya mau sidang labor kemarin tuh selesai itu langsung dibelikan tiket pulang kan. Nggak ada pilihan lain. Loh iya no, Karena dia udah stres juga gitu. 2 bulan. Iya, benar. 2 bulan loh di agensi terus tertekan, udah dipukulin, tambah ditekan lagi di agensi maksudnya kan. Saya juga pernah dengar kasus beda data di agensi sampai 2 tahun. Enggak Kok cuma 2 tahun. Makanya saya belain, saya sampai nganterin ke polisi untuk lapor. Tapi anaknya sendiri yang memang harus nunggu, harus lapor, harus menyelesaikan laporan dan tidak bisa kerja. Bisa terjadi. Nah ini loh, makanya persoalannya teman-teman ketika berkasus itu teman-teman kan nggak boleh diizinkan untuk kerja. iya, biar konsentrasi di kasus itu gitu. Iya, enggak. Sedangkan pengadilan kita di Hong Kong itu lama, wo. Iya, Lah sedangkan teman-teman datang ke sini kan cari uang, bukan cari masalah. benar. Nah ini loh teman-teman. Jadi oke lah, kita akan coba ya. Nanti it's okay. Jadi nanti pelaporan di kantor polisi yang pertama, kopinya Iya, semua laporannya itu tolong kan nanti kita dikasih nanti coba kita juga bertanya ya kan bertanya Anda selaku siapa. Nah kita juga harus bisa nulis surat pernyataan eh, teman atau apa yang mengatasnamakan anak tersebut. iya. Ini pelimpahan untuk dibantu menanyakan perkembangan case-nya. Jadi harus kita translate juga
bahwa kita dipercaya sebagai seseorang yang menanyakan dan Diberikan kuasa lah, diberikan membantu kuasa gitu. untuk bertanya kepada pihak kepolisian apakah kasus ini akan dinaikkan atau bagaimana. Di samping kita menunggu dari Pak KJRI. Iya, tapi kalau kita kayak sepele, ini cuman kasus, ini nggak biasa loh. Babak belur loh anaknya tuh. Ya dipukuli. Dipukuli kita Videonya aja ada, videonya ada dan kita belum bisa share, bisa tunjukin aja. Kita nggak bisa share ya, sekali lagi kita nggak bisa share karena ini ada privacy mukanya dia dan ada lukanya dia dan di rumah sakit. Jadi bukan cerita ini, bukan ngarang loh ya. Iya. Jadi suatu saat nanti kita akan juga coba ajak podcast si mbaknya. Jadi apa yang terjadi biar kita itu ceritanya istimewa. Jadi ini masih berjalan ya seharusnya. Ini Iya, masih tetap berjalan. Menurut Pak Konsul Kejaksaan Pak Raymond Ali masih jalan tetap ya. jalan. Belum di close ya. Berarti kalau kita tanya ke polisi berarti pasti ada jawabannya. Iya, Masih ongoing progress. tapi tadi kan dia sempat gini, Kak, saya ini masih trauma, masih takut. Soalnya waktu pulang kemarin tuh, agen suruh tulis tangan dan tanda tangan bahwa tidak ada lagi penuntutan ke majikan dan agensi gitu. Nah, itu yang akan digunakan senjata untuk keluar dari Hongkong. tuduhan. Tuduhan, iya. Surat itu sudah dipegang. Nah, itu bisa jadi close case nantinya. Padahal sebenarnya dia menulis itu dalam bentuk tekanan. Dia harus juga bisa menulis bahwa saya menulis surat pernyataan yang tertera itu sebelum kita naik. Surat itu harus kita sampaikan biar tuduhannya terus jalan. Kalau enggak kan kita kalah. Jelas kalah, dia sudah nulis dan menandatangani. Saya atas nama bla 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 tidak akan melakukan penuntutan kepada majikan. Nah itu kalau disodorin ke pengadilan ya kelar. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia nulis bahwa pada saat penulisan itu saya dalam bentuk tekanan dan intimidasi. Nah, kalau dia nulis kayak gitu kan masih ada Gak mungkin dia kemungkinan. nulis di depan agensi maksudnya itu kan. Kenapa? Dia diintimidasi dan lain-lain. Nggak mungkin. Makanya dia harus juga tulis surat keterangan. Surat yang saya tulis bahwa tidak menuntut majikan dalam bentuk apapun itu saya tulis dengan rasa takut dan saya dalam pengaruh intimidasi. Ini kembali lagi kan untuk perwakilan kita, bro. Bisa-bisa ke depan nih ada anak-anak yang seperti ini abai lagi kan? Bukan abai lagi. Ya daripada nambah pekerjaan. Lebih ya. Lah kalau mereka just simple, agennya suruh nulis kemudian suruh pulang, kan kerjaannya selesai. Selesai. Tapi kalau diterusin ini kan nambah kerjaan. Iya. Bukan hanya nambah kerjaan, nambah rekor juga dong. Rekor jeleknya mereka nggak bisa nangani kan. Kan seperti itu. Nah, kayak kasus kemarin kan, tuduhan itu kan. Tuduhan yang kemarin tuh. Ini kita lanjut lagi yang bukan kekerasan, ini yang tuduhan sempat viral di Facebook dan tuduhan pencurian. Iya, pencurian itu dan akhirnya nggak bersalah dia ya. Ini kasus-kasus seperti ini sebenarnya udah dilaporin kan ke agensi mungkin kan. Tapi saat ini contoh saya ini dites oleh majikan kemarin $2.500 ada di mesin cuci. Yang sebenarnya kantong-kantongnya itu saya udah periksa loh, nggak ada loh. Terus? Setelah dicuci, untung uang nggak rusak loh. Itu saya langsung foto, saya langsung kirim, ngamuk loh. Saya bilang ini jangan ngetes saya seperti ini. Oh enggak, istri saya yang abai. Itu uang saya di kantong. Enggak, saya bilang. Saya nggak mau tahu, jangan seperti ini lagi karena ada kasus anak-anak yang dituduh loh. Ini gimana? Saya bilang. Jadi sebenarnya bro, teman-teman pekerja migran juga kita nih harus lebih bisa speak up ketika ada sesuatu yang janggal, itu harus langsung dilaporin aja gitu. Biar ke depan kalau ada kasus bahwa ini pernah terjadi loh dibikin seperti ini ke saya gitu. Saya memahami keinginan, tapi kalau kamu berpikir dari sisi mereka datang ke sini kan cari uang.
Yes. nggak cari kasus. Ya, makanya saya sempat selesai itu, besoknya itu saya ngobrol sama Pak Konjen. Saya bilang, Pak Konjen, izin ya, mau ngobrol dulu kita cerita. Saya mau curhat nih. Kemarin saya nih, kayaknya saya dites majikan nih. Bla bla, saya foto, yang foto-foto itu saya kirim ke dia. Terus saya WA majikanku, saya bilang jangan gini, ini bahaya buat pekerjaanku nanti. Iya, jangan seperti ini. Oh, kamu bilang sama majikan. Saya bilang ke majikan, kalau ngetes saya jangan uang. If I not have money, I can talk with you. Aku bilang gitu. Jangan tes seperti ini bahaya loh. Aku bilang gitu. Terus kata Pak Konjen, itu udah benar April. Kamu speak up seperti itu gitu. Ya, masalahnya kan ukurannya. Mereka Ya. nggak seberani dirimu. Maka dari itu kita sebenarnya bro kalau Makanya konten tuh. kerja kerja Konten sampai capek. bukan hanya maksudnya kita nih bukan cuman mau cari uang di Hong Kong, tapi mempersiapkan diri ada kemungkinan apapun yang terjadi ke depan kita bisa speak up gitu bro, secara mental gitu. Dan ini mental memang udah dibilang dari PT juga kan. Nah, ya gimana? Kan mereka didesain dan disetting harus nurut. Bukan didesain atau disetting mengerti tata aturan. Yang Ya. penting kan ngerti kerjaan. Cuma ngerti kerjaan tapi persiapan mental itu penting banget gitu. Makanya, penting banget buat kita pekerja migran. ngomong ke Bapak Menteri Perlindungan. Nah, sekarang kan BP2MI udah jadi kementerian nih. Gimana nih ke depan? Biar ke depan nih bukan cuma wacana doang kan. Apalagi kalau kita lihat nih ya, presiden kita top loh ini sekarang lebih. Padahal kita nggak milih ya. Iya, kita bilang lagi. Padahal Kita realistis aja. Walaupun nyoblos, kamu nyoblos. nyoblos, Aku iya, nggak nyoblos. iya. Walaupun memang jujur ya, waktu kemarin saya nggak milih Pak Prabowo gitu. Tapi jujur saat ini saya jempol loh. Bagus, memang Hati-hati loh ya. benar-benar. Ini militer loh ya. Iya. Ini Jadi tim mawar loh ini. saya sampai hilang. Ada masalah BPJS Ketenaga bisa Kerjaan. hilang. Saya sempat juga galau gitu ya. Gimana nih BPJS nih, tolong dong gitu ya. Nominalnya untuk kekerasan berapa gitu. Biar tahu gitu. Di situ kan Ganti ada rugi gitu, kekerasan. ganti rugi dari kekerasan, penganiayaan untuk pekerja migran gitu. Nggak ada di situ, malahan kemarin dari BP2MI saya dapat kabar bahwa udah ada perubahan di tahun 2023. Sampai saya bilang juga ke Pak Konjen, Pak Konjen ini kita lagi ngurusin yang kasus penganiayaan, BPJS-nya itu nggak tertera loh tuh tentang kekerasan gitu. Katanya udah ada perubahan. Kata Pak Konjen juga di WA saya, hah ada kenapa dari konsul naker nggak ngomong gitu kalau ada perubahan gitu. Konsul naker lagi. Itu kan konsul naker, itu urusannya naker tuh. Berarti Ya. persoalannya teman-teman itu sebenarnya Konsul konsul naker, naker ya. nggak mungkin konsul naker. Konsul Jadi naker, Pak. sebelum kemana-mana persoalan itu harus ke konsul konsul naker. naker gitu. Gitu. Sepertinya saya lebih tahu banyak ya ini. Bukan. Jadi kasus ya, sekali lagi kasus yang terjadi kepada teman-teman itu memang ya kan. Kenapa ada beberapa organisasi, beberapa NGO yang gercep ketika menangani seperti ini? Karena ini adalah postur ya, sekali lagi ini postur. Mbak Mariam, selamat malam. Ini adalah postur di mana pada saat kita menjadi seseorang yang bisa menangani this case, itu ada sesuatu kebahagiaan, ada sesuatu wah ternyata, dan itu kan mengadvokasi, wah, jadi memberikan pandangan dan gambaran kepada teman-teman bahwa kayak gini itu nggak benar dan harus kita laporkan. Tapi di sisi yang lain, sekali lagi di sisi yang lain adalah terbentur di arah, nah ini juga peraturan-peraturan atau kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan di mana teman-teman itu tidak bisa menuntut secara hukum, bukan tidak bisa, bisa menuntut secara hukum bisa. Tapi pada dasar akhirnya dianya nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang di sini. Nggak mau pusing lah, nggak mau repot. Iya, nggak. Kan memang tujuan ke sini mau cari uang. Karena kan cuma cari uang. Kalau dia hanya kasus, ya kan? Makanya kenapa si Erwiana itu kasusnya sampai berapa tahun? Sampai 4 tahun atau 3 tahun. Iya.
Jadi bolak-balik. Nah itu biaya yang juga harus Banyak. dikeluarkan dia untuk Benar. sidang juga berapa. Dan nanti kemenangannya ketika tuntutan itu juga bagaimana. Nah ini teman-teman yang menjadi korban ini tidak benar-benar, ya sekali lagi ya saya nggak nyalain ya. Disinilah yang harus disadari, mumpung teman-teman itu belum terjadi seperti itu, harus bisa membawa diri dan mewaspadai. Kalau sudah main pisau, main Iya. tangan, main apapun, polisi lah yang harus jadi. Dan HP kan kadang-kadang namanya teman-teman kerja kan nggak mungkin ditaruh di kantong. Kadang ada majikan yang harus HP-nya nggak boleh Yang nggak boleh dibawa-bawa, dipegang nggak gitu. boleh dipegang. Nah ini persoalan ini teman-teman. Dan ternyata dari ceritamu sudah, ya ini nggak tahu lah versi yang berwenang pihak KJRI ini apa penjelasannya. Tapi Anda kan sudah diblokir nomornya. Iya, Kalau Anda udah diblokir dari salah satu konsul dan yang belum dibuka bersangkutan. blokirannya. Nggak bakal itu. Blokirannya dibuka. Ini kenapa gitu? Kok malah kita membantu teman kita terus kitanya diblokir. Ini doesn't right. Ini sangat nggak bijak selaku apa namanya pejabat. Iya, karena kan negara. kemarin yang bersangkutan sempat ngomong, saya itu memporak-porandakan ya kayak konsul-konsul di situ kan. Karena buat saya tuh nggak make sense banget gitu kalian tuh satu kantor Ya tapi harus membenturkan. iya Anda membenturkan saya membenturkan begitu maksudnya sama konjen, dari sama kejaksaan, sama Annaker. Nah, seharusnya fungsi Adnaker, koordinasinya iya seharusnya Adnaker tuh melaporkan. melaporkan ke kejaksaan Nah, kan. Kalau udah mau ke tindak pidana gitu kan. Tapi kan ya mungkin nggak yang makan bareng. konsul Mungkin mereka nggak makan bareng. Atau nggak jadi. yang konsul Atau nah sibuk. yang konsul kejaksaan aja ini aku sebut namanya aja kan Pak Remon Ali bingung Ya loh. sering maaf Kalau ya iya Pak iya Remon Ali sering ya, agak gemuk orangnya. ya dia baik saya bestian lah gitu ya sering WA sering kritik langsung juga Nggak bahkan ada saya masalah. bilang Nanti yang iya bermasalah dia Naker. kalau saya bilang iya Adnaker tidak Transparan, tidak iya berkoordinasi. Bahwa gitu. ada anak yang sedang berkasus seperti ini. Tapi kan menurut Pak Remon ya kita nih Mbak April harap maklum banyak kasus yang kita tangani begitu. Dia itu udah kerjaannya Bukan dia dong. Jangan begitu dong, Pak. Itu kerjaannya Bapak. Bapak jadi dipercaya. harap maklum begitu. Nah, Bukan cuma teman-teman kalau satu KJRI harap maklum. gitu gitu maksudnya. Makanya Jadi telepon harap YouTuber aja. kayak gitu maksudnya. Karena iya ya. Ya, tapi memang benar, Bro. Anak-anak kan nggak ada langsung ke KJRI. Bahkan kemarin kan KJRI sempat di Facebook hotline itu. Kan kita saya sempat masuk loh. Awas ya, jangan cuma mesin yang jawab. Terus Iya, banyak sama tuh, aja, banyak sama. tuh yang paling itu cuman apa namanya yang jawab robot gitu. Mesin. Iya, mendingan kalian lapor aja ke saya nanti saya langsung bilang ke Pak Konjen, iya kan? Itu lebih benar daripada hotline. Ya, ya hari Minggu aja datang ke bagian permasalahan. Wah, banyak, Ya, antri. hari Minggu. Iya. Ya, mau nggak mau gimana? Mm-mm. Mau bayarannya juga nggak gede, Pak. Iya. Kan kita Aduh. udah bahas bahwa kita udah bahas di konten-konten sebelumnya. Ya, kenapa sih kinerjanya selalu yang kadang kita juga merasa saya tuh juga merasa yang sering diumumkan adalah badai, tutup, servisnya, pelayanannya. Bahkan yang nggak ada di KJRI kita adalah ucapan bela sungkawa. Iya, iya. Nggak ada. Buat anak-anak yang memang Masjid uh-uh. memandikannya itu ada surat. Iya, iya. Terus sering di-share sama anak-anak. Benar-benar. Masjid loh itu. Iya, Hongkong. kayak gini, telah berpulang teman kita, Ya, turut berduka cita. gitu aja. Nggak perlu bahas yang lain-lain. Ucapan bela sungkawa aja. Nggak penting. Hah? Nggak penting mungkin. Nggak Enggak, penting buat ya, mereka ya. ya sekali lagi ini negara hargainya kayak gimana? Ngargainya kayak gimana? Saya nggak bisa menyampaikan secara data, tapi beberapa perkiraan dihitung
dalam 2 bulan kemarin itu mungkin kalau nggak ada 7 atau 9 yang meninggal. Iya. Di 2 bulan terakhir ini kan Ya banyak kan banyak teman-teman kita yang teman-teman pergi. Iya. yang diposting kan. Iya. Nah makanya Lihat. akhirnya kan saya nggak ngerti ya kenapa nggak diposting bela sungkawa. Apakah ketakutannya nanti itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggalang dana Kan atau udah membuat pergi. sebuah Udah ya pergi. yang kita khawatirkan mungkin mereka mengkhawatirkan seperti itu, tapi dari secara pandang sisi saya ya sebagai sebuah institusi negara di mana warga dan rakyatnya yang ada di sini ada yang sedang berduka ya nggak ada salah. Atau memang Anda harus melakukan sesuatu harus dibikin aturannya dulu, undang-undang hukumnya baru dijalankan. Orang Indonesia kan tepo seliro adat menghormati itu kan sebenarnya ada. Kembali ke rahmatullah, sudah berpulang ke rahmatullah para pejuang Pejuang keluarga, devisa, iya. teman-teman kita mohon bantuan doanya agar keluarganya diberikan sesuatu keluarganya kesabaran, Kekuatan, ya. ketabahan dan kita doakan akan diterima di sini. Iya. Terima kasih dari KJRI, ucapkan turut berbela-sungkawa dan teman-teman semakin berhati-hati, semakin berwaspada, jaga kesehatan agar tidak terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan ya. Iya. Itu apa sih? Nggak ada yang keliru. Iya benar. Hanya ucapan itu. Tapi mungkin mereka sibuk, bro. Banyak yang mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi kalau hal-hal yang cuman ucapan-ucapan seperti itu. Karena seperti kata Bapak yang satu, banyak loh kasus yang kita tangani yang tidak harus diviralkan juga begitu. Enggak. Kasus yang akan mereka tangani dan lebih banyak menurut saya itu ya hanya paper dan OS yang bikin something ABCD. Kalau anak yang di dalam itu apa sih persoalannya menurut saya? Ya memang kalau segala sesuatu tidak dibuka, tidak dijelaskan. Tapi kalau itu dibuka dan dijelaskan juga forward. Untuk apa? Tapi menurut saya ketika itu disampaikan dan dijelaskan, ya itu buat pandangan. Buat teman-teman Iya, lebih pembelajaran juga lebih gitu. lebih justru transparansi itu ada, tapi ya maklum nggak punya banyak waktu Nggak punya banyak waktu. dan gajinya nggak terlalu gede. Sampai kan saya bilang saya tuh selalu ada lah gitu membantu untuk selalu di TikTok juga. Ayo kalau ada apa-apa lapor langsung ke KJRI gitu kan. Cuma kan banyak teman-teman yang ngeluh bahwa itu di hotline cuman ini yang apa namanya robot lah, yang itu ribet lah. Gitu. Makanya saya nggak ada. Saya kalau Anda berselisih dengan majikan hanya ada 2 solusi. Yang pertama, datang ya, konsul ke bagian pengaduan. Satu, tulis kertas ABCD hari Minggu, sudah nggak usah telepon. Kalau enggak, kalian silahkan telepon labor, hotline-nya di labor. Atau kalian datang ke labor, laporkan persoalan kalian. Cuman tidak bisa di hari Minggu. Iya, hari biasa. Hari biasa. Nah, itu kan persoalan. Ya mau nggak mau teman-teman libur di hari Minggu, tapi ketika permasalahan itu di hari biasa, hari efektif, Sabtu pun cuman sampai jam 12. Makanya saya ya sudah saya buka nomor telepon saya buka channel YouTube saya, dan saya bukan NGO, saya bukan organisasi, saya juga butuh hidup untuk diri saya sendiri. Tapi ketika saya memberikan alokasi waktu menyampaikan solusinya dan bagaimana ya sudah, karena sekali lagi kasus itu akan banyak yang terlihat dan yang telepon ke saya itu kan ya bisa jadi mereka sudah nonton. Tapi kalau yang terjadi kayak di dirimu, yang ditonton kan di TikTok. Sedangkan saya nggak familiar di TikTok. Ya. Atau mungkin YouTuber yang satu lagi, YouTuber yang lain lagi, YouTuber yang banyak lagi. It's okay, nggak apa-apa. Kalian pilih di mana yang memang benar-benar membantu. Ya. Membantu menyelesaikan begitu. Ya, membantu jadi, menyelesaikan juga. Ada yang juga bilang, kamu tuh ada yang sempat saya masuk ke memang sarang grup di mana tempat untuk pembuli-bulian. Saya masuk ke situ juga. Kamu yang bisa bantu ya yang berwenang dan yang berkuasa, yang ada wewenang dan ada. Nah buktinya ini sudah komunikasi dengan yang berwenang. Langsung. Tapi ternyata itu, kasusnya nggak tembus lagi, kelar lagi, nggak beres atau ongoing proses. Saya nggak ngerti kan intinya.
jangan sampai ada hashtag. Kalau dulu kan percuma lapor polisi kan. Nah, ini jangan ada hashtag loh nanti bareng-bareng Percuma percuma lapor lapor KJRI. KJRI. Perwakilan di luar negeri kan Iya, maksudnya ya ini. jadi bisa jadi loh. Nanti kalau sudah pakai kita kekuatannya viral Viral sama tinggal teman-teman, tag-tag Gerindra aja. Sekarang kan Gerindra lagi di atas nih, lagi masyarakat Indonesia tempat curhatnya di situ di TikTok sekarang. bagus. Iya, Ya, sama Pak Pak Mas Wakil. Mas Wakil gitu. Nah, Mas Wakil, ya silakan. Sama Mm-mm. Pak Prabowo, wah Iya, ini langsung sama tag-tag Pak aja, Prabowo. tag-tag gitu kan. Perlindungan, Mm. kasih hashtag aja perlindungan, Kementerian Perlindungan Luar Negeri. Nah, tulis, ya kan mereka kerja, dibayar untuk Iya. ngurusin kalian. Ini kita lihat lagi ya untuk progres ke depan untuk pelindungan pekerja migran Indonesia yang kemarin BP2MI dan sekarang udah menjadi kementerian ya. Kita lihat nih progresnya ke depan seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan semakin Mudah-mudahan baik, tapi saya semakin nggak pernah baik berharap. gitu. Saya nggak berharap. Berharap Saya nggak berharap. Anda Ya, milih aja enggak ya? saya milih. Saya nggak berharap, tetapi saya doing something. Iya. Nah, saya tetap melakukan sesuatu yang memang kapasitas saya, kemampuan saya mendengarkan persoalan kalian, mendengarkan masalah kalian, dan mencoba memecahkan persoalan kalian. Tapi kalau yang sudah berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan kasus, ya, karena kita adalah YouTuber, sekali lagi, YouTuber ini kekuatannya hanya di mana? Ya, viral. Cuman di situ saja kekuatannya, tidak ada kekuatan hukum yang lain-lain, ya kan? Kan nanti kalau viral baru pemerintah lihat kan. Gitu kan Ya biasanya. kembali lagi yang viral-viral itu kan yang apa namanya, yang maki-maki temennya, ya kan? Maki-maki saudaranya, ngamuk-ngamukin saudaranya. Kalau yang kayak kita ini Kalau untuk kita viral, sih susah viral karena iya, karena nggak seksi, memviralkan kita itu nggak malah seksi. kita nggak kayak ini kayak kasus ini kan sebenarnya akan viral, cuman kita tutup. Nah, di situ Gitu, itu yang kemarin karena saya terlalu percaya lah gitu untuk KJRI bisa menangani kalau saya kan ini, sudah jelas gitu. dari awal saya sampaikan kepada diri, udah silahkan. Kalau sama orang yang di sana, Karena kan silahkan saya Anda. bertemu Bapak Konjen, Saya nggak percaya sebenarnya. Pak Konjen sekarang kan saya lihat ya berbeda lah gitu untuk welcome ke kita Ya kita sekarang oke, pegiat ya gitu. aku sepakat ya, kamu percaya kepemimpinannya bagus. Tapi kalau di dalam tetap pengorganisasian, koordinasinya juga nggak ada. Terus fungsinya bagaimana coba? Ya, Kan itu itu juga sih. menjadi persoalan. Pak, Bu, KJRI, saya tahu Anda sibuk. Kita tahu Anda punya job dan nggak hanya cuma ngurusin itu Nggak dua cuma satu manusia. dua gitu Nah, maksudnya. tapi Anda ditaruh di situ itu punya tanggung jawab. Iya, Ngurusin mbak-mbak, ngurusin teman-teman kita gitu yang bermasalah. Yang bermasalah, ya kan. Jadi yang nggak bermasalah ya mbuh urusannya apa. Jadi kadang-kadang ya sibuknya panggung dan pementasan. Boom, tapi giliran masalah ditutup rapat-rapat. Iya. Ya kan? Banyak kan teman-teman tuh takut ke KJRI kayak menangani kasus baru di pengaduan aja yang maksudnya menangani itu nggak bagus Nggak wajahnya ramah. gitu, nggak Oh, ramah. viralin Kayak takut guys. gitu. Rekam, walaupun di situ ada tulisannya no recording, no apa, nggak apa-apa. Ceritakan aja secara pengalaman. Kalau yang cerita kalian 2, 3, 4, 5, Iya. kan kita bisa hashtag Mas Wakil. Jadi mungkin teman-teman kayak mau mengadukan sesuatu kan, langsung ciut loh bro. Kalau lihat itu ID card-nya mana, itu ininya mana, kan enggak. Ini Ada yang kenapa kayak gitu. Mbak? Saya itu pernah lihat langsung loh karena saya ngantarin anak yang baru 5 hari di sini, tapi itu nggak melalui pengaduan, aku langsung ke konsulnya. Gitu, langsung masuk di dalam waktu itu. Yang di pengaduan kayak gitu. Aku lihat seperti itu teman-teman, Mungkin makanya capek dia. teman-teman ya capek mungkin kan, orang kan beda-beda, vibrasinya kan Bentuknya beda-beda. yang capek. Jadi harus maklum. Gitu. Apa? Banyak kasus yang ini yang itu kan, jadi ya begitulah. Beda kan sama kita kalau nangani kasus kan penuh dengan hati yang gimana gimana nih, gimana, ayo cerita, nggak apa-apa, ayo cerita gitu, sampai nangis nangis kan didengarin kan. Untung vibrasi Yang tadi yang tadi kan belum belum dikulik langsung nangis gitu.
Bisa nggak KJRI seperti itu maksudnya? Ya mungkin ada bro, satu-satu. Enggak. Yang Jadi dengerin orang nangis, ya ya, saya kan? nggak Yang yakin. Sekali lagi nangis-nangis saya nggak gitu. yakin karena mereka bekerja berdasarkan gaji dan salary uang. Iya, Jadi mereka menurut saya ya makanya kenapa saya ngambil jalan sendiri. Saya melakukan sesuatu do something sendiri ya karena saya menganggap bahwa ya saya hanya membantu apa yang memang saya mampu saya bantu. Saya tidak akan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kayak soalnya tadi kayak misalnya penganiayaan dan semuanya saya bisa kasih ke NGO, saya coba bisa iya. tanyakan ke lawyer, ke pengacara, bagaimana dan seperti apa kira-kira dari pengacara tindak lanjutnya gitu kan. Kasus di Hongkong itu kayak gimana dan mungkin kalau ada organisasi yang paling demen dengan kasus yang kayak gini nih, organisasi ini kan paling seneng Iya, kalau ada kasus. kasus-kasus. Nanti coba deh kita arahkan ke sana, tapi bagaimanapun kita harus kembali ke anaknya sendiri. Bagaimana apakah masih mau memperjuangkan terus surat pernyataan atau surat kuasa untuk bagaimana agar kita bisa bahasanya itu saya nggak seneng sih sebenarnya mengawal. Saya itu nggak seneng bahasa mengawal, Mendampingi, mendampingi. Ya, lebih kepada pendampingan begitu. ya layaknya sih mendampingi. Mm-mm. Pendampingan lah, Kalimatnya itu mendampingi, ya mendampingi mereka untuk menghadapi kasus ini. kasus, iya. Itu bahasanya Pendampingan. keren. Ha-ha. Karena bagi saya kembali lagi banyak yang teman-teman ketika dia kena kasus atau kena masalah, dia memperjuangkan masalahnya sendiri aja nggak mau. Jadi kitanya Iya, yang disuruh. benar. Kadang-kadang kita yang disuruh. Kalau aku bisa ngomong sama majikan, kita disuruh ngomong sama majikan. Nah ini unlogical, gak masuk Iya. akal, doesn't make sense. Tidak, tidak, tidak masuk akal kalau saya yang akan ngomong kan. Nah ini kalau anak yang dianiaya ini kan benar-benar ya harus kerja bareng. Anaknya sendiri mau berjuang, kitanya yang bantu. Jangan sampai kayak kemarin ada ungkapan, us dibantu kok masih begini-begini. Nah, dapat beasiswa berita dan rumor. Berita dan rumor. Aduh, aduh. Jadi seperti itu, bro. Ini udah mau 1 jam kita ada di. Oke ya, berarti kesimpulannya masih ongoing progress. Iya, Progresnya yes or no nggak tahu ya. iya. Apakah itu dikasuskan naik ke atas atau Masih bagaimana? bisa ditangani lagi ini ke depan atau tidak? Ya itu. Karena ya menurut Pak Raymond masih gitu. Coba nanti saya koordinasi sih Mm-mm. sama NGO saya kira-kira membela KJRI atau membela mbaknya. Atau saya juga koordinasi sama kantor pengacara kalau case kayak gini seperti apa karena saya sendiri bukan pengacara teman-teman kalau saya pengacara udah nggak pakai banyak cerita tak urus diri mesti maju tak gas ya tapi nggak apa-apa kita berjuang sesuai dengan kapasitas dan Iya, kemampuan benar. wes ya terima kasih Mbak April udah bercerita banyak Sama-sama. ya hal apapun ya aku gak popo gak Anda ajak diskusi dalam persoalan yang kemarin akhirnya Anda sudah tahu sendiri hasilnya seperti ini dan Anda main ke sini tetap saya dengarkan tetap saya naikkan di konten jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berbicara Nanti dengan tanggal 8 lagi kan kita ada pertemuan sama Kak Jerry ya. enggak kalau bisa sebelum tanggal 8 kita sudah telepon sama yang korban. Iya, Korban itu penting. Jadi korbannya yang ngomong sendiri, korbannya yang cerita sendiri, dan dengan apapun diceritakan, ya kan kita tidak mendiskreditkan apapun, tapi yang dialami sama mbaknya itu seperti apa. iya benar. Kita hanya menanyakan, gimana mbak dalam 2 bulan ketika di agent sampai gimana mbak? Seperti apa mbak yang sampai rasakan gimana mbak? Terus apakah ada campur tangan yang berwenang, terus bagaimana sampai juga mengurusi BPJS. Nah, nanti langsung Iya benar. di sounding ke Mas Wakil atau langsung Pak Wowo. Kita tek-tek aja ya kayaknya Gerindra. Ya, ya kita berharap di pemerintahan ini akan baik-baik Iya. saja karena kita harus konsekuen walaupun sayanya nggak milih, tapi itu sudah terpilih. Kalau kita Iya, sudah terpilih ya mau nggak mau kita harus dukung. harus dukung Kita dong. harus dukung, kita dukung dan mudah-mudahan dia juga mendukung kita.
Amin. dan membantu kita itu pastinya kan. Yang kita harapkan kan membantu teman-teman lah untuk agar semuanya keluar dari persoalan ini. Karena Benar. masalah-masalah Hongkong ini dan luar negeri ini nggak pernah akan ada habisnya. Terus saja, terus selalu ada. Masalah kalau sudah nggak ada itu kalau Indonesia sudah makmur. Jadi mbak-mbaknya sama mas-masnya nggak perlu kerja ke luar negeri. Cukup di Indonesia. Ya, harus bisa Sumber devisa negara banyak loh dari kita, nggak mungkin belum bisa. Untuk kemajuan negara kita butuh ya devisa kan dari ya kita. kan kita Jadinya nggak ngerti siapa tahu nanti si Elon Musk bikin pabrik apalah di terus kita Indonesia, pulang gitu. terus iPhone bikin pabrik apa, pabriknya 100 Iya, pabrik kan, ya itu berdoa loh, iya. walaupun itu Biar 250.000. Ini nah, cuma Hongkong loh itu nggak yang tahu pulang gitu tak maksudnya. kadar keberhasilannya yes or no atau Iya. kadar ucapan saya Agensi langsung ini bener tutup. tahu. Termaksud di sini. Kalau saya sih tetap ya nggak bisa berjuang di negara sendiri, berjuanglah di luar, Iya, karena di luar jauh lebih jauh lebih istimewa ya. iya. Jadi kerja gaji Jauh lebih meyakinkan ya. gaji kerja 10 juta, 15 juta, 18 juta, nggak harus pakai syarat menaklukkan angin bumi. Lautan dan daratan. Iya. Cukup mau kerja, oke, Kerja, terima kerja. dan mental jangan lupa. Nanti kalau nggak kuat kan keluar sendiri. Iya, begitu teman-teman Oke semua. ya Mbak April, terima kasih. Mudah-mudahan Oke, siap. tetap berjuang buat teman-teman, dan channelnya Mbak April juga April Grena Yuan, nggak tahu. Udah dirimu belum edit-edit. Udah banyak lah Oh, videonya udah tuh. banyak. Nah, belum edit, belum aku keluarin atau belum aku kasih gambarnya. Disimak teman-teman. Gitu aja dari saya. Sehat selalu buat kita semuanya. Ada pesan Mbak April? Ada lagi kira-kira? Tetap semangat. Yang utama tetap jaga mental biar selalu sehat. Selalu sehat ya. Ya, mental harus sehat. Fisiknya belakangan. Mentalnya dulu ya. Ya, mental. Kalau mental sehat, fisik pasti sehat. Oke, terima kasih. Sehat selalu Mbak April. Mudah-mudahan Anda selalu diberkati oleh Sang Maha Pencipta dan menjadi saluran